Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan tenaga kerja atau prosedur pengelolaan tenaga kerja, di mana ketika teman-teman itu meng-hire karyawan, ketika teman-teman merekrut karyawan, tentu karyawan itu menjadi bagian dari perusahaan. Nah, karyawan itu harus kita kelola ya, tenaga kerjanya ya. Oke, tujuan dari SOP ini adalah untuk pembagian tugas dan kewenangan serta menyelesaikan permasalahan SDM secara jelas antara operasional, perusahaan, dan pengelolaan administrasi ketenagakerjaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentunya. Ruang lingkupnya itu dimulai dari penerimaan resmi calon karyawan ya, rekrutmen gitu ya, sampai dengan pengembalian atau penyelesaian hubungan kerja. Jadi ketika dari meng-hire sampai memutuskan untuk PHK atau menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan ya atau PHK lah bahasa bahasa yang mudah difahami. Untuk proses sebelum penerimaan, yaitu proses rekrutmen, orientasi, dan psikotes dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk administrasi ketenagakerjaan, penerimaan karyawan dengan keterkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dilakukan pihak outsourcing ya. Kita kerjasama dengan pihak outsourcing. Outsourcing itu penyedia jasa kerja ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi apa namanya nyari karyawan gitu karena kita bisa aja kerjasama dengan outsourcing. Saya butuh staf administrasi, saya butuh staf legal, saya butuh apa staf accounting ya. Kita bisa aja komunikasi. Namun biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang saya tahu itu ya, biasanya mereka untuk meng-outsourcing untuk kerjaan-kerjaan tertentu yang sepele aja biasanya gitu ya. Tapi yang utamanya dia langsung hire gitu. Oke, referensinya tentu prosedur rekrutmen dan outsourcing ya, ada prosedurnya tentu rekrutmen dan outsourcing. Dari pihak kedua, prosedur pengembangan setelah di hire, setelah diterima ada pengembangan karyawan. Terus berikutnya ada prosedur payroll atau penggajian ya, dan payroll complaint. Oke, apa namanya definisi? Tentu ya, pengertiannya yang dimaksud dengan pengelolaan tenaga kerja adalah baik dari sisi administrasi hukum, ketenagakerjaan administrasi operasional sehari-hari, dan pengelolaan secara teknis operasional sesuai bidang usaha unit bisnis yang ada. Secara administrasi hukum ketenagakerjaan meliputi KKWT, dan klausa-klausanya. Klausa itu klausul ya, klausul-klausul ya, poin-poinnya gitu. Disnaker penegakan kedisiplinan dan sanksi pelanggaran berdasarkan berita acara dari operasional. Nah, ini lebih ke secara administrasi nih, hukum ya. Takutnya memang ada hukum, nah kita harus menyiapkan apa berita acara biasanya. Untuk administrasi operasional sehari-hari, yaitu kontrol dan review, administrasi absensi, dan lembur sehari-hari. Nah, untuk administrasi ya tentu ya ketika karyawan itu masuk ya adanya absensi, terus lagi lembur bagi yang lembur ya, baik itu mingguan ya, libur mingguan atau libur pekanan juga ada, mingguan tadi atau lembur ya, lembur sehari-hari biasanya di data juga kan administratif tuh. Karena kalau nggak didata ya gimana seorang mau menggaji atau membayar upah lemburnya. Nah, sedangkan pengelolaan secara teknis, operasional yang sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab divisi operasional. Nah, ini kalau untuk operasional ya bebannya dilemparkan ke operasional gitu. Selain prosedur ya banyak sekali teman-teman. Saya apa? Saya singkat saja. Ini juga teman-teman bisa pelajari untuk link downloadnya di link deskripsi ya. Teman-teman bisa pelajari. Saya nggak terlalu apa namanya ingin bahas terlalu panjang ya karena mau waktu juga gitu. Tapi yang video-video yang lain terkait dengan prosedur-prosedur lainnya itu komplit sekali, ya teman-teman bisa pelajari. Tadi lain prosedur udah ya. Orang prosedur belum nih. Jadi langsung ke prosedur aja kali ya. Setiap permintaan tenaga kerja harus disetujui oleh direksi. Jadi ketika kita manajer nih, manajer apa nih produksi, misal departemen apa gitu ya. Misal departemen produksi atau departemen keuangan, kita butuh karyawan nih. Datang aja ke HRD isi terus di
harus ditandatangani oleh direksi, bisa melalui form yang telah disediakan tadi oleh HRD. Proses rekrutmen mulai dari pencarian bank data, proses seleksi, orientasi kerja, evaluasi orientasi kerja, psikotes, penempatan calon karyawan dilakukan perusahaan. Itu tanggung jawab dari HRD dan divisi user ya. Jadi kan sering tuh teman-teman ya, ketika teman-teman masuk kerja itu apa namanya, ada interview HRD, ada interview user ya, itu dia. Penempatan pelimpahan kepada outsourcing dimulai dari penandatanganan KKWT karyawan dengan outsourcing untuk menempatkan operasional di perusahaan. Misal nih, kan kita kerjasama nih, outsourcing nih, misal ada bagian, misal hal kecilnya adalah bagian OB ya, ya udah bikin surat-suratnya kan legalnya, saling mengikat antara dua orang, antara tiga orang nih. Kita sih terikatnya dengan outsourcing itu gitu. Outsourcing nanti yang terikat dengan karyawannya. Jadi ketika ada apa-apa, kita sebagai perusahaan, pemilik perusahaan, kita tinggal koordinasi aja sih kepada si pemilik outsourcingnya. Gimana nih? Ini ada kendala nih, tolong diberesin, udah selesai besok. Gitu. Mudah sih ya. Kita nggak ada konflik dengan apa karyawan lagi kalau kayak gitu. Kita kalau ada konflik pun ya sama pihak outsourcingnya gitu. Oke, sebelum diserahkan ke divisi secara operasional, karyawan diberikan induksi training oleh HRD-nya. Jadi ada trainingnya, sedangkan secara skill training telah diberikan divisi selama masa orientasi nanti ketika apa ketika orientasi disitulah skill kita yang akan diuji. Outsourcing menyampaikan jatuh tempo kontrak besar para personil melalui HRD untuk disampaikan kepada divisi terkait 3 minggu sebelum jatuh tempo kontrak. Misalkan kita kerjasama nih, ini sebulan kita kontraknya setahun atau 2 tahun. Nah, tanggal berapa nanti dia harus menyampaikan jatuh temponya ke personil melalui HRD. Outsourcing menyampaikan jatuh tempo kontrak para personil melalui HRD untuk disampaikan kepada divisi terkait. Nah, ketika minimal 3 minggu, entah mau lanjut lagi atau enggak, ya itu disesuaikan kembalikan gitu ya. HRD menindaklanjuti melalui suatu form evaluasi masa kontrak yang dilakukan. Nah, kita gimana nih, mau dilanjut apa enggak? Kita cek nih datanya, gimana nih masa kerjanya, apakah bagus penilaiannya kan. Dan ketika memang oke ya silahkan, atau enggak ya itu bebas lah. Oke, di sini juga hasil penilaian divisi disampaikan. Oke. CA ini awalnya saya buat ya, jadi hit aja, hitcom aja. Kita ubah docs all. Oke. Hitco aja ya. Oke, Hitco itu perusahaan saya. Nah, tadi udah disampaikan kepada HRD-nya mau lanjut apa enggak, terserah. Nah, untuk perhitungan gaji dilakukan oleh PT Hitco dengan menghitung absensi dan lembur karyawan bila ada. Ini sistem gajinya seperti apa? Misal sistem gajinya adalah gajinya berdasarkan masuk kerja. Misalnya mas dia absen, kita bayar, kita masuk kita bayar, dia nggak masuk kita nggak bayar. Bisa aja seperti itu menyesuaikan, tergantung dengan aturan yang berlaku di perusahaannya. Oke, di sini lembur karyawan bila ada, itu belum disampaikan ke pihak keuangan. PT Hidco mendaftarkan karyawan ke jam sostek ya. Jam sostek itu jaminan sosial ya, BPJS gitu-gitu ya, ke pihak keuangan, direview lebih dulu oleh administrasi HRD. Kalau udah dirasa oke, kita lempar ke keuangan. Lalu di sini ada PT Hidco juga mendaftarkan karyawan kerja pas hari sudah ya. PT Hidco mempunyai kewajiban yang sama terhadap karyawan PT Hidco dalam rangka menegakkan kedisiplinan dan pemberian sanksi. Meskipun dia via outsourcing, tetap aja mereka ketika masuk ya mereka harus ikut aturan gitu. Apabila menyangkut teguran, peringatan tertulis, PT Hidco bisa melakukan sendiri atau setelah menerima berita acara kronologis dari divisi. Misalnya dalam hal kedisiplinan sanksi ya, bisa aja itu dikeluarkan atau SP gitu ya. Apabila selama masa kontrak divisi melalui karyawan tidak sesuai dengan yang diharapkan, divisi bisa mengembalikan karyawan ke PT Hidco melalui HRD sesuai ketentuan yang berlaku, dan PT Hidco berkewajiban mengganti personil PT Hidco ini sebagai outsourcing misalnya.
Oke, lampiran tentu ya, pempermintaan dari karyawan, penyerahan personil, ada berita acara, evaluasi masa orientasi, aplikasi eksternal bila ada ya, initial screening, hasil interview, payroll for new employee, payroll compliant, evaluasi masa kontrak, pengembalian personil ya. Terakhir itu ketika dia dikeluarkan gitu ya. Contoh dokumen surat ya, format KKWT ya, ini uh, apa namanya, KKWT itu waktu kerja tertentu gitu ya, kan kontrak bahasanya ya. Materi pre-psikotest ya, kita menyiapkan itu juga untuk apa namanya, untuk eh, meng-hire karyawan untuk mengetes ya, psikotes namanya. Materi tertulis ya tentu, materi induksi, training dan lain seterusnya. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk teman-teman pahami sedikit sharing ya, sedikit belajar tentang prosedur pengelolaan tenaga kerja. Intinya ketika prosedur pengelolaan tenaga kerja itu ada yang ruang lingkupnya langsung dari perusahaan yang hire, ada juga yang outsourcing. Nah, ketika outsourcing ini ya, nah ini kesimpulannya. Ketika outsourcing ini dia kita kerjasama dengan orang luar, perusahaan kedua ya. Dia penyedia jasa kerja, penyedia tenaga kerja. Nah, kita butuh apa nih? Tim OB, tim quality control, tim produksi ya, kita koordinasi aja sama dia. Nanti dia akan memberikan menyiapkan. Nah, ketika menyiapkan itu kita bisa seleksi lagi gitu. Terserah, atau kalau sudah dirasa oke, maka kita bisa melanjutkan dengan tanda tangan kontrak atau melakukan apa namanya, perjanjian kerjasama seperti itu. Oke ya, atau kalau dari perusahaan sendiri langsung ya, dia meng-hire, misalnya ada itu meng-hire karyawan, setelah meng-hire lalu memberikan tugas gitu ya, pekerjaan gitu ya. Nah, kalau enaknya dengan outsourcing dengan meng-hire sendiri gimana sih gitu? Kalau outsourcing itu ketika ada sesuatu hal, masalah, kita tinggal tembak aja pihak perusahaannya gitu. Nanti perusahaannya yang komunikasi sama bawahan-bawahannya. Bisa seperti itu. Begitu, saya rasa cukup teman-teman untuk pembelajaran kita kali ini. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.